Kalau tidak kompak nanti pembelajaran tidak akan berjalan bersama. Wih, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Diego Nardianto dalam acara Ngobrol Santuy di Studio TV Alfusa. Sudah hadir di Studio TV Alfusa bintang tamu kita pada pagi hari ini, perancang pembelajaran sekaligus konseptor di masing-masing instansi. Ada Bapak Imam Sofyan dari SMP Alfusa, ada Bapak Sulaiman dari SMA Alfusa, dan ada Ibu Vika Lutfiana dari SMK Alfusa. Selamat datang Bapak dan Ibu Waka Kurikulum. Bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah, sehat sekali, sehat sekali. Gimana perasaannya Pak Sule masuk Studio TV Alfusa? Wah, luar biasa sekali Pak Nardi. Luar biasa. Merasa sangat terhormat sekali bisa dipanggil ke ruang studio ini, Pak. Luar biasa sekali. Kalau Pak Imam, bagaimana perasaan Anda, Pak? Kalau perasaan saya deg-deg-der, Pak Nardi. Kenapa ya bisa deg-deg? Karena jujur, dari saya lahir sampai sekarang itu di shoot itu baru kali ini, Pak. Baru ngobrol di depan kamera, Pak. Agak terlihat canggung ya, tapi kita santai aja, kita mengalir saja, namanya juga cara ngobrol santai ya. Kalau Bu Vika sendiri bagaimana, Bu? Ini gugup ini Pak. Gugup. Iya, ini kok pada pegang semua itu gimana? Nggak jadi santuy berarti ya? Ngobrol santuy. Jadi ngobrol santuy jadinya. Oke, ini Bapak Ibu sebagai konseptor perancang pembelajaran ini ya. Kira-kira hal-hal yang nanti akan ditemui dalam seharian dengan Bapak Ibu guru, nanti kita akan bahas semuanya di sini ya. Oke, sebelum itu saya ingin bertanya ini kepada Bapak Ibu. Kira-kira sudah berapa lama ini di hikmah di Alfusa? Mungkin dari Pak Imam dulu bisa menjawab. Kalau saya di Alfusa, kalau tidak salah Pak Nadi ya, karena ini sudah lumayan terlalu lama sih ya. Kalau tidak salah saya di sini itu tahun 2017. Tahun 2017. Berarti kurang lebih ya sudah hampir 5 tahun berjalan lah. Hampir 5 tahun ya. Iya. Ketika masuk sudah langsung Waka Kurikulum atau? Wah, luar biasa. Saya manusia biasa Pak Nadi. Jadi ketika masuk ya jadi guru biasa lah. Kalau Pak Sule mungkin iya, karena kan secara kapasitas maupun kompetensi memang saya akui Pak Sule itu luar biasa. Luar biasa sekali Pak Imam. Terima kasih. Kita tanya ke Pak Sule. Pak Sule sudah hikmah berapa lama di Alfusa? Di Alfusa itu saya masih ingat Pak Nardi, itu di tahun 2019 Pak. 2019. Januari 2019. Iya. Ya, itu saya dihubungi waktu itu sama Pak Rizko sepertinya. Dulu beliau masih kurikulum kalau tidak salah 2019 itu. Saya masih di luar, saya masih kondangan, tiba-tiba ada call masuk, iya, telepon masuk dari Pak Rizko. Diterima di Alfusa dan disuruh berangkat ke Alfusa keesokan harinya. 2019. 2 tahun ya udah. Iya, alhamdulillah sudah 2 tahun jalan Pak Nadi. Oke. Sekarang ke Bu Vika ini. Wah, ini Sudah berapa lama Bu hikmah di Alfusa? sudah tidak bisa terhitung Terhitung ya. Paling senior saya di Paling senior. dari tahun 2014. 2014. Iya, awal pertama adanya lahirnya SMK Alfusa. SMK Iya. Alfusa. Oke. Sebelum di SMK berarti di SMP dulu ya, kalau nggak salah. Apa langsung di SMK? Nah, berarti untuk tahun pertama 2014 itu mengajar di SMP Alfusa sama di SMK Alfusa. Karena SMK Alfusa kan baru angkatan pertama, terus diminta panduan untuk mengajar di SMP juga. Oke. Kalau menurut Bapak Ibu ini Alfusa itu bagaimana sih? Mungkin dari Bu Vika dulu deh. Memandang Alfusa.
Al-Fusa itu sangat luar biasa Pak Nardi. Luar Iya. biasa. Melihat perkembangannya begitu sangat pesat sekali ya, dari tahun 2014 ketika saya ke sini itu gedung belakang ini belum ada Pak Nardi. Masih hutang kayaknya ya. Iya, masih hutan antara itu. Ya, jadi berangkat sekolah kita masih tanah merah, ya, masih memakai sandal karena ya begitu keadaannya. Sekarang perkembangannya sangat pesat, sudah berdiri gedung-gedung yang sangat megah. Iya. Pesat sekali, luar Pesat biasa. sekali. Anak-anaknya juga, ya, prestasinya sudah luar biasa. Dan santrinya semakin banyak ya, setiap santrinya tahunnya semakin ya? banyak. Oke. Gitu. Kalau Pak Imam sendiri bagaimana? Menurut Pak Imam Al-Fusa itu bagaimana sih? Kalau menurut saya kurang lebih jawabannya itu nggak beda jauh sama Bu Vika selaku guru panutan ya menurut saya ya. Iya. Kan luar biasa dari tahun 2014 sampai sekarang masih di sini itu kan berarti kan panutan banget. Wow. Dan Bu Vika sudah menyatakan seperti itu ya saya harus setuju. Kalau nggak setuju ya bahaya itu. Ini Pak Sule jangan tidak boleh ya. Harus punya Luar biasa jawaban sekali. sendiri nih. Kira-kira Pak Sule bagaimana tanggapannya? Kalau dari saya ya sama dengan senior Pak Nardi, perkembangannya sangat luar biasa sekali. Oke. Saya dulu masih ingat waktu awal pertama kali memasukkan lamaran, itu di bawah Pak Nardi, Di bawah. di gedung bawah. Sekarang asrama ya? Jadi asrama, iya. Nah, dulu juga jalannya ke mana ke belakang yang ke gedung SMA itu juga belum di paving Pak Nardi. Oh, iya. Nah, sekarang sudah sangat luar biasa sekali, sudah mulai tertata rapi, kemudian juga di kelasnya pun semakin bertambah sarana prasarananya. Iya. Kemudian juga ini yang ruang MM ya Pak Nardi ya. Oh, iya ini terus. Sekarang sudah bisa mengudara istilahnya Pak Nardi ya, di channel YouTube sudah ada Al-Fusa dan ya selalu mengeluarkan karyanya. Oke. Seperti itu Pak Nardi. Luar biasa sekali. Nih, untuk Pak Sule sendiri motivasinya hikmah di Al-Fusa itu apa? Ya, motivasi hikmah di Al-Fusa Pak Nardi ya. Yang pertama jelas saya ingin membagikan ilmu yang sudah saya dapatkan mulai dari saya sendiri sekolah, kemudian juga saya di kuliah di UNES ya, seperti itu. Kemudian ya di sini bisa mengajar para santri yang ya luar biasa sekali Pak Nardi dengan mungkin kesibukan yang di pondoknya seperti itu. Nah, Oke. saya ya bangga dan ya luar biasa sekali menurut saya bisa mengajar para santri yang ya hafal Al-Quran dan yang lainnya seperti itu. Oke. Kalau Pak Imam, motivasinya hikmah di Al-Fusa itu apa? Ya kalau motivasi saya Pak Nadia sebagai lulusan keguruan itu yang pertama di pikiran saya ya mengamalkan ilmu yang didapat di bangku kuliah maupun di lingkungan masyarakat sehingga nanti bisa ditransfer ke anak-anak. Nah, dilalah saja Pak Nardi, dilalah yang mau menerima saya itu mungkin Al-Fusa mungkin karena keterbatasan saya, kemampuan saya begitu. Nah, dilalah di sini kok betah gitu. Alhamdulillah. Berkah ini berarti Pak ya. Betah di sini berkah. Berkah luar biasa sampai anak saya itu sudah mendekati usia TK sampai sekarang. Nah, tapi memang saya dari dulu itu memang cita-cita ingin mengamalkan ilmunya itu di lingkungan pesantren nanti. Soalnya di daerah saya itu kan banyak sekali anak-anak yang sekolahnya itu sekolah formal saja, tidak diimbangi dengan pendidikan agama, itu sekarang itu cenderung ke arah yang negatif Pak Nadiem. Iya. Dari sejak kecil itu sudah dipegangi gadget. Padahal gadget itu kalau bagi anak-anak itu manfaat dan mudorotnya itu lebih banyak mudorotnya. Betul. Kecuali kalau ada dampingan dari orang tua itu mungkin anak-anak yang sekarang itu mungkin lebih kalau kita bandingkan dengan anak dulu itu jauh lebih bagus sebenarnya. Cuman permasalahannya adalah dilepas sehingga bahaya. Nah, makanya saya kok begini ya, coba saya mau masuk di lingkungan pesantren itu anaknya seperti apa. Nah, itu yang memotivasi saya itu sebenarnya itu kan. Oke, berarti nanti punya rencana anaknya di pondokan ya?
kalau rencana anak dipondokan itu sejak awal, sejak saya belum memprogramkan anaknya berapa, itu saya sudah punya rencana. Setelah SMP, setelah SD itu tak masukkan ke pesantren. Cocok sekali dengan perancang pembelajaran ya. Jadi Wow, kehidupan sehari-hari sudah biasa. dirancang, rapi ya. sudah rapi ya. Sekarang masuk. Ini jawaban yang sebenarnya agak-agak tidak mewakili jiwa saya pribadi, Pak Nadi. Loh, kok bisa? Karena kan bisa teman-teman lihat ya, saya itu kan kesehariannya itu rada-rada aneh. Kok bisa menjawab seperti ini? Kok saya juga bingung sebenarnya. Ini bagian dari berkah juga loh. Luar biasa berarti keberkahan yang masuk ke saya itu luar biasa berarti ya. Luar biasa terhitung berarti. Oke, kita yang senior ini ya. Senior. Atau yang lebih tua gitu ya. Yang paling senior. Yang paling udah lama di sini ya. Motivasinya jika Kalau jawaban saya itu sama sih seperti Pak Imam. wah, jangan Ya. sehati nih ya. Wah. Sama dengan Bu Kita kan Rika. harus kompak kita. Oh, iya. Iya, jadi pada dasarnya saya itu suka lingkungan yang agamis, gitu ya, yang pesantren. Dulu ketika lulus kuliah itu memang keinginan saya ingin ngajar di lingkungan pesantren, setidaknya sekolah yang ada basis pesantrennya. Dan alhamdulillah sekolah Al-Fusa itu memanggil saya ya untuk bekerja di sini. Nah, itu motivasinya saya. Terus apa namanya ya? Istilahnya ketika kita ikut kiai, insya Allah hidup kita berkah, itu yang menjadi dasar utama. Amin. Saya istilahnya motivasi saya untuk berada di Al-Fusa. Itu. Oke. Ya, dari kiai itu berkah. Derek, nah, oke, luar biasa, subhanallah ya. Wow, luar biasa ya. Biasa. Luar biasa sekali. Cara pikirnya, cara pandangnya yang lebih tua memang Sudah seperti itu. berbeda. Berarti pertanyaan ditujukan ke Kita yang mencari berkahnya ya, Pak. Ini untuk Pak Iman. Waduh, berat. Suka dukanya di Al-Fusa itu ada enggak Pak? Pasti ada ya. Kalau di lingkungan manapun Pak Nadi ya, kalau suka dan durka itu dua hal yang saling tidak terpisahkan. Mau dimanapun itu pasti ada yang namanya suka dan ada yang mau namanya itu duka. Nah, kalau di sini itu ya mungkin Pak Nardi sendiri kan sudah merasakan ya sukanya di Al-Fusa itu kan seperti apa. Contohnya nih, sukanya di Al-Fusa karena di sini rata-rata muda-muda semua guru-gurunya, sehingga dalam bergaul keseharian itu enak, santai, nyaman lah seperti itu. Nah, kalau duka-dukanya itu ya aduh, kalau disebutkan satu persatu saya bingung Pak Nardi. Tapi insya Allah apa-apa yang menjadi suka duka di sini itu membuat saya lebih baik lagi ke depannya, sehingga apa-apa yang didapat di sini itu bisa menjadi cambuk saya untuk menjadi seorang pribadi yang luar biasa lagi. Saya yakin apa-apa yang di sini itu, yang diberikan di sini pasti, walaupun saya belum tahu manfaatnya itu seperti apa, dan saya percaya pasti ada manfaatnya luar biasa di luar kemampuan saya untuk menjangkau itu. Mungkin seperti itu Pak Nardi. Untuk Pak Sule sendiri, Saya suka duka ya Pak Nardi. iya. Ya, mungkin kalau sukanya dari saya ya hampir sama dengan Pak Imam. Pak. Ini kompas sekali ya. Seperti itu Pak Nardi. Oke. Yang pertama rekan kerja ya Pak Nardi ya, di kantor kan guru itu pada masih muda semua. Ya kebanyakan seumuran lah. Jadinya ketika kita mau menyampaikan sesuatu pun kita nggak merasa kayak wah atau gimana, seperti itu Pak Nardi ya, disampaikan ya sudah seperti itu.
Kemudian dukanya apa ya Pak Nardi ya? Dukanya apa ini? Dukanya ya Meminta bantuan jawab Pak Imam atau gimana ya Pak Imam? Kalau dukanya Pak Sule itu kalau nggak salah itu karena paling imut sekali katanya ya, dan paling tampan ya, sering tabuli. Jujur saya Bang, jujur sering tabuli. Tapi dia itu orangnya memang luar biasa, tidak pernah marah, kayaknya nggak bisa marah. Kayaknya nggak bisa marah, makanya halal. Dukanya saya tidak seperti itu Pak Nardi. manut Ketika disuruh apa kerjakan. Tanpa mengeluh ya. Tanpa mengeluh. Mungkin mengeluhnya di belakang. Jangan batin, batin bahaya. Dan kalau kebanyakan batin bahaya ini Pak. Ahli kebatinan kan berbahaya juga batin saya kan. Seperti itu. Oke, kita ke Bu Vika. Gimana Bu Vika? Suka-sukanya dia bisa. Jawabannya sama, kita selalu kompak Pak. Kompak, oke. Iya. Dalam hal kepribadian pun kompak ya. Iya, kita memang harus kompak. Oke. Moto kita kan kompak. Kompak. Yang Maka kurikulum kompak seperti itu Pak. Oh iya. Kalau tidak kompak nanti pembelajaran tidak akan berjalan bersama. wih, luar biasa. Jadi sudah saling jadi sudah kompak semuanya. Seperti itu Pak. Agak luar biasa buat langkah kurikulum masing-masing instansi ya. Ini selanjutnya yaitu berkaitan dengan ini ya, menjadi perancang pembelajaran. Diperancang. Tantangan apa yang paling berat? Ini siapa dulu nih yang mau jawab? Mungkin Pak Imam mungkin ya. Ya silakan Pak Imam. Yang Tantangan terberat. Ini pertanyaannya agak mikir Pak Nardi ya. Makanya berat ya. Iya, sangat berat. Ini harusnya di bagian-bagian akhir lah, jadi saya harus menjawab. Oke, nggak apa-apa. Kalau menurut saya pribadi, karena saya memang tak akui kemampuan saya itu belum menjangkau sejauh itu. Kalau menurut saya ya memang tantangannya itu sangat berat sekali Pak Nardi. Iya. Terlebih kalau kita mengikuti anjuran-anjuran atau surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan maupun Kementerian Pendidikan, itu kalau kita tidak bisa mengimbangi, itu sebenarnya kita itu akan tertinggal. Tetapi ketika kita mau berusaha mengimbangi dengan kemampuan yang belum, itu yang terjadi adalah mumetnya sangat sekali. Sangat sekali. Oke. Memang tidak mudah untuk menjadi wakil kepala sekolah di bidang kurikulum karena harus memikirkan banyak hal. Tidak hanya mutu siswa, tetapi kita juga harus memikirkan mutu gurunya. Terlebih adalah menjaga nama baik sekolah. Nah, itu 3 hal yang sangat krusial menurut saya. Kalau saya disuruh menjabarkan, itu ya memang pertanyaan ini sangat berbobot sekali. Bahkan saya sendiri kalau disuruh menjawab itu ya mau menjawabnya apa bingung. Jujur bingung. Sangat berbobotnya. Mungkin nanti dari Pak Sule maupun Bu Vika yang notabene itu memang sudah ahlinya di bidang kurikulum ya, karena mereka sudah berkelanjutan ya. Kalau saya kan baru kemarin ya, menjabat seperti ini kan baru kemarin. Jadi kan masih meraba-raba Pak Nardi. Mungkin itu jawaban saya Pak Nardi yang bisa saya sampaikan. Iya. Sangat berat. Tetap kuat kan ya? Kalau kuat atau tidak itu tergantung mereka berdua. Kalau mereka berdua, ayo Pak Imam, mungkin saya akan kuat. Tapi kalau mereka los, ya mungkin saya langsung ke Bu Risma minta diganti. Oke, luar biasa. Para kurikulumnya ternyata kompak dalam Kompak sekali. Jawaban pun kompak ya, sama ya. Pak Sule, Oke. tantangan terberat. Tantangan terberat Pak Nardi ya. Kebetulan dari para senior ini, dari Pak Waka dan Bu Waka SMP dan SMK itu saya yang paling gimana ya? Yang paling baru Pak Nardi. Paling baru. Iya, yang paling baru terjun di Waka Kurikulum.
kurikulum. Dunia Ya, perwakanan. dunia perwakanan ya, dunia perwakil kepala sekolahan. Ya jujur ya berat Pak Nardi. Berat ya. Cuma kan kalau kita mau berat terus kan ya nggak jalan-jalan yang seperti itu Pak Nardi. Walaupun sambil jalan ya saya bingung. Nanti ujung-ujungnya ya saya minta pendapat dari Pak Imam, saya minta pendapat atau bantuan dari Bu Vika seperti itu. Ya kira-kira seperti itu Pak Nardi. Berat. Berapapun beratnya tetap harus Dilakukan, tetap harus dijalankan. Karena ya masalah itu pasti akan selesai Pak Nardi kan seperti itu. Dan setiap masalah pasti ada solusinya. Nah, ya seperti itu. Tepat sekali Pak Nardi. Tambah bijak. Tambah. Baru kali ini Pak. Baru kali. Kalau Bu Vika sendiri bagaimana Bu? Tantangan terberat. Tantangan terberat ya menjadi kurikulum. Ya, apalagi udah lama gitu ya. Kayaknya udah nggak berat gitu ya. Sudah ada Udah berapa hari ya? 2 hari saya menjadi kurikulum. Tantangan terberatnya ya di sini itu kan kita harus menyelaraskan 3 instansi ya Pak ya. Iya, betul. Dan 3 instansi itu kita harus bisa berjalan bersama berdampingan mana antara SMP, SMA dan SMK, di mana guru yang satu dengan yang lainnya itu kan saling berkaitan. Iya. Terus yang kedua sama yang tadi disebutkan sama Pak Imam, kita harus mematuhi kurikulum yang diterbitkan dari Dinas Pendidikan, tapi harus bisa menyeimbangkan dengan kurikulum yang ada di pondok. Iya. Ya, sehingga pembelajaran di pondok itu juga harus bisa berjalan sesuai aturan yang ada di pondok, tapi harus bisa menyesuaikan kurikulum yang ada di dinas. Mungkin seperti itu. Sehingga pembelajaran di sini itu bisa imbang antara kedinasan dengan kepesantrenan. Seperti itu. Biasa. Ternyata seberat itu ya. Kalau Tapi tetap semangat ya, kalau kita jalani bersama menjadi ringan, karena yang berat kita potong bersama-sama Pak. Iya, luar biasa. Oke, kalau Bu Vika tadi kan sudah lama menjadi wakafur gitu ya. Kira-kira lebih enak jadi wakafur apa enak jadi guru? Kalau saya jujur ini Pak Nardi, saya lebih suka menjadi guru. Oke. Iya. Kenapa Bu? Karena ketika kita masuk kelas itu kita ketemu sama anak-anak ya, dengan berbagai karakter yang berbeda-beda, itu refreshing sendiri bagi saya. Oke. Ibaratnya istilah kata me time saya dengan anak-anak di sekolah. Nah itu. Kalau jadi kurikulum kan ya bebannya berbeda ya. Iya betul. Ya kayak gitu itu. Jadi lebih suka menjadi guru lah. Jadi guru. Ada rencana mau diganti, pengen diganti gitu? Saya setiap tahun mengajukan untuk pergantian kurikulum itu Bapak. Tapi insya Allah ini tahun terakhir saya. Mungkin ada bocoran siapa ini yang kira-kira menggantikan itu? Ini saya sedang mengkader seseorang untuk menjadi pengganti kurikulum saya ke depan. Seseorangnya bisa disebutkan atau masih rahasia? Jangan, kita rahasia nanti karena kita sistemnya tembak di tempat. Oke, masih rahasia ya. Untuk guru-guru SMA ada rahasia nih dari Bu Vika. Iya, kita berjalan perlahan namun pasti ya. Kita tunggu saja. Oke. Pak Sulaiman. Saya lebih milih kurikulum atau guru baru ya Pak Nardi ya? Iya. Kalau guru biasa. Iya. Kalau menurut saya ya lebih enakan jadi guru biasa Pak Nardi. Biasa. Kenapa jadi guru biasa? Karena tanggung jawabnya itu cuma ya di situ kok Pak Nardi. Misal saya kan guru sejarah ya Pak Nardi ya. Ya tanggung jawab saya cuma di pembelajaran sejarah di kelas seperti itu. Tapi ketika di kurikulum itu kan tanggung jawabnya juga nggak hanya saya saja, tapi juga ke Bapak Ibu guru yang lain. Keseluruhan ya harus ya menata jadwal, kemudian berangkat seperti itu. Kalau dulu kan guru biasa ya tinggal nunggu saja kan seperti itu Pak Nardi. Tinggal nunggu instruksi, ada jadwal yang masuk kelas, sudah selesai. Kalau kurikulum kan banyak yang harus dicapai ya, kemudian dimonitoring juga bagaimana pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas oleh Bapak Ibu guru yang lain seperti itu. Jadi tambah gitu ya. Tambah. Tapi tetap semangat ya. Oh, selalu. Iya, harus semangat Pak Nardi. Ya kan semangat itu turun. Dia harus dinaikkan lagi.
itu mana dia. Apalagi punya rekan-rekan Nah, yang yang luar biasa. ketika saya jadi kurikulum punya rekan yang sangat luar biasa. Pak Imam ada Bu Vika yang bisa menjadi panutan saya. Yang ketika saya bingung ya itu tadi saya tanyakan ke Pak Imam, tanyakan ke Bu Vika. Dan jawabannya apa? Langsung disesatkan. Dan jawabannya ya alhamdulillah Pak Nardi. ya? Masih bingung juga. Luar biasa. Yang penting ada tetap ada komunikasi. Tetap ada komunikasi ya untuk mencapai satu tujuan ya. Seperti itu. Untuk Pak Imam sendiri, Kalau yang ini jawabannya harus sama apa boleh beda nih? oke, Pak Imam punya pendapat sendiri juga ya? Kalau saya sih karena saya mengikuti panutan saya Pak Nadi ya. Karena panutan saya sudah berkata seperti itu, saya sangat sepakat. Karena saya sendiri sudah merasakan bagaimana jadi guru, bagaimana jadi asisten, dan bagaimana jadi wakakurikulum itu ya luar biasa. Kalau disuruh milih ya tetap milih jadi guru, karena kita itu kalau guru itu fokus untuk anak. Kita bisa berbuat semampu kita, sesuai kemampuan kita, merancang pembelajaran sekreatif mungkin, kita itu bisa fokus. Tapi kalau ditambah dengan tugas lain menjadi kurikulum, itu kita itu mau fokus tetapi ada sedikit tambahan, jadi kita itu agak sedikit buyar, tetapi biar bagaimanapun pasti ada manfaatnya untuk kita semua. Makanya saya sudah sering ngobrol sama Pak Sule ya. Itu semangat Pak Sule, walaupun saya sendiri itu belum terus. Ujung-ujungnya saya juga ikut Pak. Berarti ini salah satu harus ada yang up ya, jangan down semua. Nanti kalau down semua nggak jalan. Nah, itu. Yang down itu seringnya saya sama Pak Sule. Kalau buka Jivika itu biasa stabil. Makanya untuk menetralisir di jajaran kurikulum itu ya Bu Vika. Tolak ukurnya Bu Vika. Apa-apa itu Bu Vika dulu. Kalau Bu Vika itu sudah mengiyakan, lama-kelamaan kita itu oh iya Bu Vika saja tetap semangat ya. Oh, Tapi kita harus saya semangat. juga mengakui loh, nggak hanya di kurikulum, di kesiswaan Iya. kadang Bu Vika apa? Makanya andil gitu ya. kalau Bu Vika itu kalau kita lihat itu memang apa namanya ya, orang pilihan Pak Nadi. Betul sekali. Sangat pilihan. Kalau kita mencari di luar orang-orang seperti Bu Vika itu sangat sulit, nggak ada. Iya kan, cuma ada satu Pak saya. Cuma ada Kita- satu. Wonder Woman lah istilahnya. Luar biasa. Istilahnya sih. Iya. Tapi semangat saya itu juga karena panjenengan semua. Ah. Panjenengan itu kan selalu mengingatkan saya. Ayo Bu, kita harus semangat untuk santri-santri. Dan saya selalu ingat perkataan panjenengan yang Waduh, seperti luar itu. Iya. biasa. Makanya kita kan selalu menjaga semangat panjenengan tun, saya tun jenengan semangat. Saling Oke, Luar tapi biasa. di samping di itu ya yang saya sampaikan tadi, selain di kurikulum di berbagai bidang juga Bu Vika selalu andil gitu ya. Makanya luar biasa sekali gitu. Iya, ya itu karena ada ajakan dari teman-teman seperti Pak Imam kadang mengajak saya, ayo Bu kita ke kesiswaan, Pak Sule ayo Bu kita ke Sastra, seperti itu, ya. Oke. Jadi kan kita tidak hanya pada tupoksi kita, Oke. tapi kita juga harus bisa mencakup semuanya. Betul sekali. Walaupun kita ada Ini tupoksi harusnya masing-masing. guru-guru yang lain bisa mencontoh ini ya dari Bu Vika ini ya, tidak Semuanya, terpaku. Bapak, ya, Iya. mungkin. Tidak terpaku dengan apa tadi tupoksi gitu. Ini ya harus nonton ini ya. Oke, ini kan Pak Imam, Bu Vika sudah berumah tangga gitu ya. Dengan hal seperti itu, bagaimana ini membagi waktu antara untuk keluarga, mengajar, dan kurikulum? Pak Imam dulu deh. Kalau membagi waktu itu kalau di antara kita bertiga pasti cara memanage waktunya berbeda Pak Nadi. Oke. Kalau saya pribadi karena saya sudah terbentur banyak hal, jadi biasanya kalau saya itu
kerjaan yang sifatnya di sekolah itu sebisa mungkin saya kerjakan di sekolah. Mm. Tetapi ketika nanti kerjaan itu belum selesai dan deadline-nya itu sangat-sangat harus mendadak sekali, itu biasanya tak bawa pulang. Tapi nggak tahu sih itu nanti dikerjakan. Bawa pulang. Yang penting dibawa pulang. Iya, karena kan niat kita itu kan sudah bagus. Tidaknya saya tidak mengerjakannya, saya sudah mendapatkan pahala dari niat itu. Oke, luar biasa. Menginspirasi ya. Semua ini harus banyak belajar ya. Sangat kurikulum seperti itu Pak. Jadi ya menginspirasi. Luar biasa sekali. Padahal ini kayaknya pencitraan saja Bang. Pencitraan saja. Karena ketika saya sudah nyampe rumah, itu yang saya temui adalah istri dan anak saya. Bersama dengan mereka. Saya bingung Pak. Iya. Pak Sofyan itu yang ketika pulang yang ditemui istri, suami dan anaknya. Nah saya gimana Pak Nahdi? Orang tua. Anak soleh kok. Anak soleh. Iya dia. Tapi kalau kita lihat itu Pak Sule jarang pulang ya. Iya. Selalu standby di Al-Husain ya. Hikmah sekali sepertinya Pak Nahdi ya. Kalau saya lihat itu kalau Pak Sule itu memang tugas tambahnya banyak banget. Di samping jadi guru itu menjadi wali kelas juga kayaknya, bahkan sudah enggak. Yang terbaru ini berarti kan mungkin kurikulum sama juru kunci mungkin. Juru kunci betul. Yang buka kunci. Iya. Makanya kan nggak pernah saya lihat itu jam 2 pulang itu jarang sekali. Jarang sekali. Motornya masih di atas. Iya. Level pulang itu kalau belum jam 5 ke atas itu pantang pulang. Makanya bingung di rumah mau ketemu siapa. Itu mungkin solusi ya. Solusi ya. Nanti kita ada sesinya ya. Untuk tanya waktu. Luar biasa sekali. Oke. Kalau Bu Vika, manajemen waktunya antara keluarga, mengajar dan kurikulum. Sama seperti Pak Imam ya. Sama. Pekerjaan di Sama ya. sekolah itu diselesaikan di sekolah. Tidak mungkin. Kalau terpaksa tidak selesai, ya kita ada niatan untuk menyelesaikan di rumah. Di rumah tidak dikerjakan kembali di sekolah. Mental kita ya. Yang penting itu ada niatan untuk menyelesaikan penalti. Kadang kan kita itu di rumah, wah mosok anak sudah menunggu-nunggu kita pulang, kita nyakitnya kerjaan kan kasihan juga kan. Memang ada waktunya gitu ya. Tapi alhamdulillah mendapatkan rekan partner yang begitu semangat ya. Pekerjaan kurikulum itu iya masih bisa diselesaikan di sekolah Pak Nardi. Oke. Ya bantuan Pak Imam dan Pak Sule ya. Masih muda semangatnya harus Walaupun sampai sore ya Bu. Iya walaupun sampai sore itu pekerjaan. Kalau untuk tanggung jawab kurikulum itu bisa diselesaikan. Bisa diselesaikan Iya. alhamdulillah. yang penting di sekolah sampai sore tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Penting selesai. Gitu. Yang penting selesai seperti itu. Di rumah bisa fokus ke keluarga Pak. Iya. Itu Pak. Bijak sekali. Bijak. Iya tumben ini Enggak tahu saya pencitraannya luar biasa ya. sekali. Karena bersama keluarga itu bisa melepaskan lelah Pak. Iya. Ya ketemu anak sama suami mungkin. Kalau saya ya kalau Pak Imam anak istrinya itu bisa melepaskan lelah yang ada di. Kalau Pak Sule ketemunya tetangga. Pulang ke rumah ketemunya keluarga dan tetangga. Iya, ngobrolnya apa enggak? Ya mungkin ada tetangga yang bisa melepaskan lelah. Lihat. Atau mungkin rekan kerja. Nah, Namanya udah nggak sabar ini ya. Oke, ini lanjut ya untuk gaya kepemimpinan. Seperti apa yang diterapkan di masing-masing instansi? Dalam artian kan kurikulum gitu ya. ya. Monggo Pak Sule. Saya
kepemimpinan saya berarti Pak Nadi ya. Di kurikulum. Kalau saya itu yang penting tugas dan ya tanggung jawab itu bisa jalan Pak Nardi. Ya, bukan hanya saya saja Pak Nardi ya. Bapak Ibu guru, kemudian juga rekan-rekan wakil kepala juga, ya kepala sekolah juga seperti itu. Saya ya itu tadi yang penting ketika ada tugas yang harus diselesaikan, ya entah itu dari perangkat pembelajaran seperti itu atau mungkin di luar itu seperti tadi tanggung jawab dari dinas dan yang lainnya ya. Kalau saya ya dikerjakan. Nah, seperti itu sih Pak Nadi. Nanti tinggal mungkin dibagikan ke Bapak Ibu guru yang lain seperti itu Pak Nadi. Kalau saya sendiri ya berat dan tidak bisa ya Pak Nadi ya, karena kan kita satu sekolah, organisasi kan harus tim gitu. Iya, harus kerja timnya ada, nggak mungkin saya sendiri atau mungkin kepala sekolah sendiri atau mungkin wakil kepala sekolah yang lain sendiri kan nggak mungkin. Harus saling bersinergi. Iya, harus saling bersinergi seperti itu kan. Jadi kita bagi tugas Pak Nadi. Seperti itu. Kalau untuk Bu Vika bagaimana ini? Kalau kepemimpinan kurikulum di SMK Al-Fusa sendiri itu menurut saya yang terpenting itu adalah komunikasi Pak. Komunikasi, iya. Betul sekali. Ya, karena seperti yang tadi Pak Sule katakan, kita itu suatu organisasi sekolah ya, kurikulum yang mengkoordinasi untuk berjalannya pembelajaran, berarti kita harus baik komunikasinya dengan guru-guru yang ada di bawahnya terkait dengan tanggung jawabnya, terus administrasinya, itu yang penting penyampaian komunikasi dan target deadline-nya seperti itu. Jadi guru tahu kita penyampaian informasi, guru tahu deadline-nya tugasnya apa, kita koordinir semua tanggung jawab bisa terlaksana dengan baik. Itu sih. Untuk Pak Imam sendiri bagaimana ini Pak? Ya, kalau menurut saya Pak Nadi ya, saya sangat setuju sekali itu dengan Bu Vika maupun Pak Sule. Karena sebenarnya kita itu lebih condongnya ke komunikasi antara guru dengan kepala sekolah. Kita menyampaikan instruksi dari kepala sekolah ke guru, tetapi ketika kita penyampaiannya itu kurang humanis, itu biasanya wah luar biasa, maki-makian yang ada. Komunikasi jadi. Makanya kan di posisi yang sekarang ini sebenarnya ya enak nggak enak, walaupun harus dilaksanakan, ya kita harus menikmati Pak Nadi. Karena kalau kita tidak bisa menikmati untuk mengkomunikasikan ke rekan-rekan itu, ya biasanya kita itu ya berdegel dulu. Tapi kalau kita sudah menikmati, itu yang terjadi adalah ketika kita menyampaikan itu enak, sehingga rekan-rekan itu bisa menerima informasi dari kita dan bisa dilaksanakan, sehingga roda perputaran di kurikulum itu berjalan. Gitu. Mantap. Oke, ini kan masing-masing Bapak Ibu kan punya istilahnya anak buah gitu ya, atau rekan-rekan guru gitu. Kira-kira ada nggak ya guru yang istilahnya dablek gitu ya? Dan bagaimana menyikapi hal-hal seperti itu, Bu Vika? Kurang disiplin gitu ya. Menyikapi hal-hal seperti itu bagaimana itu, Bu? Ya, kalau di SMK sendiri, alhamdulillah itu tidak ada yang sangat-sangat deblok Pak Nardi. Tidak ada. Ya. Ya, artinya guru-guru itu masih bisa melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Tapi yang namanya manusia itu kan kadang ada down ya Pak Nardi ya, yang seperti tadi kita bahas itu. Ketika ada salah satu teman kita yang down, mungkin kita bisa, yaitu tadi kita berkomunikasi. Kita bisa ngobrol santai lah dengan mereka. Sebenarnya ada masalah apa kok panjenengan bisa seperti ini, kayak gitu. Sehingga itu bisa membangun semangat lagi untuk teman kita. Gitu. Tadi lebih dari hati ke hati. Iya, gitu. betul. Kita kan di sini tidak saling memerintah atau gimana ya Pak Nadi ya, tapi kita kurikulum itu kan bisa menjadi teman bagi mereka, itu lebih enak mungkin dalam bekerjanya itu. Gitu. Kalau untuk Pak Imam sendiri, yang mana ini Pak Nadi? Ya ini kalau ada, misal ini kan di SMP itu kan gurunya banyak itu. Kadang ada beberapa yang dablek atau mungkin menyikapi guru-guru yang kurang disiplin. Itu seperti apa?
Kalau menyikapi guru-guru yang kurang disiplin itu kayaknya saya itu bingung Manardi ya, bingung sendiri Manardi. Sebenarnya saya itu kan teman-teman itu bisa melihat ya, saya itu kan bukan orang yang paling rajin sekali ya. Iya. Tapi alhamdulillah Nah, tolak ukurnya itu apa? Saya itu mengukur kedisiplinan itu ya. Oke. Tapi yang jelas ya karena ini tugas kita untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran. Ketika kita menjumpai guru-guru yang agak sedikit telat dalam masuk kelas atau ada masalah sehingga untuk masuk kelas itu sangat sungkan sekali atau sangat malas sekali. Nah, itu solusinya seperti Bu Vika sampaikan. Kita ajak ngobrol, kita cari solusinya. Ketika kita sudah cari solusinya, solusi itu bisa membuat motivasi teman-teman itu kembali meningkat. Nah, ketika komunikasi kita baik, saya yakin Pak Nardi, apapun permasalahannya ada di Alpusa itu akan segera terselesaikan lah. Yang penting komunikasi. Yang penting komunikasi. Iya. Seperti itu. Iya. Kalau Pak Sule sendiri ya? Kalau dari saya itu ya gabungan Pak Nardi. Bumika Pak Nardi. Saya dulu juga bingung. Ya kedisiplinan itu yang seperti apa seperti Pak Nardi ya. Saya sendiri pun juga ya manusia juga Pak Nardi. Kadang juga nggak disiplin. Kadang juga ya berangkat siang, nggak berangkat siang juga, cuma telat lah untuk pinjer seperti Pak Nardi ya. Kalau telat pulang jauh enggak juga Pak. Iya, karena jadi kunci ya. Ya disiplin paling yang bisa saya lakukan ya sama berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru yang bersangkutan yang ya istilahnya gimana ya, yang kurang disiplin atau mungkin disiplinnya agak turun seperti Mbak Nati. Kita tidak bisa menjudge langsung kenapa Bu kok nggak masuk, kenapa Bu nggak di kelas kan seperti itu, nggak bisa langsung menyalahkan seperti Pak Nardi ya. Kita komunikasikan dulu, kira-kira kenapa, kan nggak mungkin kan guru itu setiap pertemuan telat terus, atau kan pastinya juga Bapak Ibu tersebut kadang on time juga, sering on time juga. Nah, kenapa kok suatu waktu beliau si A, si B dan yang lainnya kok berangkat atau masuk kelas telat? Itu bisa dikomunikasikan, kita cari solusi bareng-bareng, diselesaikan. Jadi masalahnya Bapak Ibu itu bisa selesai, ada solusi dan tidak mengganggu KPM juga. Seperti itu Pak Nardi. Yang penting itu komunikasi. Komunikasi itu penting. Nah, ini di kurikulum juga komunikasinya kayaknya sangat bagus sekali ya, makanya kompak terus gitu ya. Iya. Ada grup WA juga Pak Nardi. Jadi kalau kita pusing, kita apa ya kita di situ. Kita juga punya tempat spesial untuk ngobrol santai ya gitu ya. Tempat itu ya, ngopi nongki. Iya. Jadi yang di situ nggak spam selalu gitu Pak Nardi. Kadang ada bercandanya juga ya Pak. Bukan kadang kayaknya, selalu. Kita niat isunya itu mau mengerjakan tugas Pak Nardi, tapi yang terjadi apa? Cuma bercanda. Ya, itu bagian dari pengalihan supaya tidak terlalu penat gitu ya. Memang harus kadang ada ya humor gitu ya, ada yang bercanda. Kalau serius terus nanti takut panen gitu ya. Tapi berkahnya ya jalan selesai. Yang penting tujuannya jalan gitu ya. Yang penting tujuannya tercapai. Oke. Ini khususan untuk Pak Imam nih di SMP. Pak Imam. biar ketika ditanya itu nggak sama. Nggak bisa sama nggak bisa sama. Aduh, sudah ketahuan ini. Sudah ketahuan. Di SMP itu terkenal dengan istilah tupoksi gitu. Nah, itu bagaimana tanggapan Anda Pak? Kok Pak Nardi tahu ya? Saya heran itu. Karena kita satu yayasan ya. Tahu, padahal saya sendiri yang sering lalu-lalang di SMP itu istilah itu sekarang itu agak sedikit berkurang ya sebenarnya, sudah sedikit berkurang. Walaupun kalau dulu-dulu itu memang kental sekali ya zamannya Bu Vika mungkin, pas masih di SMP itu mungkin masih kental-kentalnya mungkin ya. Ini pertanyaan dari netizen loh ya. Aduh.
sekali-kali netizen itu kalau membuat pertanyaan yang agak sedikit membuat saya happy gitu. Kalau seperti ini kan saya ada jadi sesinya. apa namanya mikirnya itu kebangetan. Oke. Begini Pak Nadia, sebenarnya itu masalah istilah itu bisa muncul itu karena kurang kedewasaan kita saja Pak Nadia. Oke, betul. Ketika kita sudah dewasa dalam artian bukan umurnya yang tua sama kayak saya ya. Bisa saja yang namanya kedewasaan itu kayak Pak Sule walaupun umurnya baru 23, tetapi dalam hal menyampaikan sesuatu itu luar biasa. Bisa dijadikan panutan umat lah istilahnya gitu ya. Iya. Protes yang punya pun gak terima ini ya. Nanti kalau 23 terus nggak nikah ya. Oke, lanjut Aiman. Begitu Pak Nadia. Jadi Proses pendewasaan ya. proses pendewasaan. Nah, kenapa itu tidak dewasa Pak Nadia? Problem yang di SMP itu susunan tim atau formasi itu bongkar pasangnya itu terlalu sering. Gitu. Jadi ketika kita sudah mau mapan, sudah mau menjalankan tanpa diperintah, sudah tahu alurnya, ketika itu kerjaan, itu bukan kerjaan si A si B, tapi itu adalah kerjaan kita semua. Kita bersama. SMP Al-Fusa bisa berjalan itu bukan karena kepala sekolahnya atau kurikulumnya atau wakil-wakil yang lain, tetapi SMP Al-Fusa itu bisa berjalan itu karena tim kita semua. Semua harus punya andil di situ. Nah, ini yang terus saya dorong untuk menghilangkan kata-kata itu, Pak Nadi. Oke. Ini yang masih saya usahakan untuk cobalah, kita itu jangan egonya itu jangan terlalu tinggi. Ya. Karena kalau kita ego masing-masing itu sangat tinggi, yang terjadi adalah crash. Kalau crash sesama rekan, roda perekonomian Al-Fusa susah SMP itu jomplang Pak Nadi. Iya, betul sekali. Itu mungkin yang bisa saya jawab Pak Nadi ya, karena saya di SMP itu memang belum terlalu lama ya. Kalau dibandingkan Bu Vika itu mungkin Bu Vika lebih bisa merinci ya. Mungkin habis ini Bu Vika mau iya, bantu jawab bisa merinci. Karena kalau saya itu ya keterbatasan ilmu saya dalam menjawab istilah itu Pak Nadi. Iya. Oke, kita mungkin bisa tanya yang lebih lama ya. Mungkin ada gambaran sedikit mungkin Bu Vika. Kenapa sih ada muncul istilah tupoksi gitu? Saya itu dulu di SMP hanya 1 tahun Pak Nardi. Hanya 1 Iya, 1 tahun di awal ya. Cakep. Iya. Setelah itu, alhamdulillah saya ditarik di SMK. Full saya di SMK. Sebentar. Tadi kok ada kata alhamdulillah saya ditarik di SMK. Ini menimbulkan pertanyaan Bisa diklarifikasi. Saya bisa fokus. Oh, bisa. Saya bisa fokus di SMK-nya. Kayak gitu Pak Nardi. Oke. Di tahun kedua kan berarti saya sudah bisa fokus di SMK-nya. Itu kalau untuk tahun-tahun awal saya di SMP itu karena saya orang baru itu Pak Nadi ya, jadi saya belum mengenal istilah yang tupoksi itu, saya belum terlalu kenal. Iya, karena saya kan guru baru masih junior ya. Tanya banyak lah tentang hal itu. Yang penting tanggung jawab dijalankan. Iya, saya tanggung jawab dijalankan ya. Ini Pak Sulaiman juga dulu pernah di SMP ya? Lama sekali Pak. Lama. Mungkin punya masukan apa atau tanggapan berkaitan dengan istilah tupoksi. Mungkin saya tidak bisa terlalu berkata banyak itu Pak Nadi. Takut bedil yang di luar. Ini saya bertanya tentang kayak gini, mungkin nanti habis ini dikeroyok ini sama orang-orang itu ya. Cuman ini saya menyampaikan pertanyaan dari netizen. Dulu memang saya pernah ngajar di SMP ketika awal di Al-Fusa tahun 2019 semester 2. Itu saya ngajar di SMA dan ngajar di SMP kelas 8 waktu itu. Cuma kan saya belum mengenal istilah tupoksi dan yang lainnya. Saya belum memahami lapangan betul gitu Pak Nadi. Iya. Lapangan yang gimana? Oke. Di ranah SMP. Iya, di ranah SMP saya nggak tahu. Paling ya saya ada jadwal
saya masih masuk kelas ketika PTS, PAS, saya di amanah bikin soal, saya bikin soal, mereka saya seperti itu Pak. Jadi ya ketika awal memang ya saya dapat saja gitu Pak, masuk aja, belum mengenal dalamnya SMP itu seperti apa. Nah sekarang sudah satu tim dengan Pak Imam bisa lebih menang gitu ya. Apalagi guru-gurunya gitu ya, minta dikenalin mungkin ya. Kenal lagi ya. Oke. Ini masih di Pak Imam. Mas, ini kayaknya pertanyaan sulit lagi nih. Kalau tadi istilah tupoksi, sekarang istilahnya senior junior. Itu kayaknya masih kental sekali ya di SMP. Itu bagaimana Pak? Ini Kalau- lagi netizen loh ya. Ini memang netizennya itu minta di apa ya? Minta diundang ke sini kayaknya mana dia? Biar agak gentle gitu ya. Masa pertanyaan seperti itu dilewat? Kok dilewat? Nitipnya sama Pak Nardi ya. Ya saya kalau ditanya Pak Nardi nggak jawab kan, saya takut dibedil ya. Karena kan di sini itu penguasanya adalah Pak Nardi ya. Iya, penguasanya Pak Nardi. Dan pertanyaan itu sangat-sangat luar biasa. Terima kasih sekali ya. Saya bantu agak mengklarifikasi saja Pak Oke, Nardi ya. betul sekali. Mengklarifikasi Jadi biar saja ya. Sebenarnya itu istilah senior junior itu hanya apa namanya? Hanya Cuma kayak istilah yang sudah melekat saja sebenarnya ya. Ungkapan ya. untuk itu ya. Tapi yang komunikasi. terjadi itu sebenarnya kalau kita lihat di kantor Banin itu tidak ada yang namanya senior dan junior. Semua itu berbaur kayak saya sama Pak Bayu ya, masih unyu-unyu ya. Ya biasa tidak. Biasa, ya. Saya tidak pernah, oh ini Pak Bayu baru kemarin ini bisa dibully. Kalau saya membuli itu bukan ke Pak Bayu tapi Pak Sule. Gitu. Kalau di kantor Banin itu saya kira tidak akan nampak hal yang semacam itu. Cuman kalau kita menengok ke kantor Banat, itu kalau Banat itu kalau saya cenderungnya itu bukan senior junior Mas Nadi, karena tidak hanya guru ya, namanya Banat itu santri pun itu sifatnya geng-gengan. Itu yang mengakibatkan agak sedikit trouble itu biasanya adalah gengnya itu. Ketika sudah terbiasa dengan si A, si B, itu ketika si A tidak masuk, itu yang terjadi adalah kayak orang kayak terbingung Nadi. Padahal kalau kita sudah bisa menyikapi secara dewasa, satu kesatuan, satu yayasan itu ya keluarga kita. Jadi tidak ada sekat di antara kita sebenarnya itu. Nah, cuman permasalahan ini bisa muncul karena SMP itu bongkar pasangnya itu terlalu sering, sehingga untuk mengompakkan itu butuh proses. Sedangkan SMP itu diulangi dari awal lagi lah. Sedangkan SMP itu kan guru-gurunya itu banyak sekali. Jadi untuk mengompakkan dalam sisi visi misi terus kekompakan dalam kinerja itu butuh proses. Tidak ini saya sampaikan besok langsung berubah, itu tidak mungkin, itu mustahil banget. Iya, itu mungkin yang terjadi itu sebenarnya kayak gitu, bukan senior junior, cuman memang geng-geng di Banat itu memang belum bisa terlepas lah gitu. Nah mungkin ini ke depan kan bisa dicairkan lagi Ini dengan bisa jadi itu ya masukan buat Pak Imam ya, nanti kedepannya mau seperti apa gitu ya. kenapa masukannya ke saya ya? Kan ada Bu Risma ya kan? Iya, menyambungkan gitu ya. Berhubung yang diundang di sini Pak Imam ya saya Pak Imam gitu ya. Ini firasat saya, ini pertanyaan menjebak ya. Saya tahu itu. Pertanyaan sama menjebak ini ya. Oke. Ini udah serius terus nih. Kita ke Pak Sule. Ini khusus untuk Pak Sule. Proses selesai. Netizen juga ini. Oke. Terkenal juga ya, Pak Sule ya. Untuk Pak Sule nih, kira-kira ini kan dari ketiga Wakakur ini kan yang masih single itu kan hanya Pak Sule gitu ya. Rencana nih Pak Sule, mau nikah kapan Pak Sule? Ini saya ada inspirasi dari itu Pak Nabi, dari pakar geografi Pak Nabi. Seni budaya. Inisial
membaca syair ini. Iya. Ini orangnya nonton ya. Beliau kemarin itu mengisi di MPLS. Iya, betul. Nah, ada yang inspirasi buat saya Pak. Iya. Ketika ditanya apa namanya kapan nikah, itu sama seperti kita ditanya kapan meninggal Pak. Belum pasti gitu ya. Karena itu semua kan juga terdiri dari Allah. Oke. Jadi ketika ada yang tanya Pak Sule kapan menikah, ya itu belum pasti Pak. Ya, buat saya sendiri sudah Planning. berusaha Sudah. ke situ ya. Insya Allah lah. Semoga tidak lama. Enggak lama lagi, amin ya. Kita doakan saja ya. Sebenarnya ya susah banget. Belum ada apanya nih. Belum ada apanya Bisa dulu. dibocorin kan, diperjelas gitu. Ya, Belum ada. tanggal pastinya. Oh, tanggal pastinya. Salah udah ada belum? Juga masih Sama-sama. sama-sama. Masih Aduh, sama-sama. berarti ya masih Nah, ini ya. kalau menurut saran saya Pak Sule ya, mumpung ini lagi siaran, bisa dipublikasikan. Siapa tahu kan ada yang mendaftar. Jadi kan sebetulnya gampang gitu ya. Gratis, mungkin gratis. Masya Allah. Maafkan saya Pak Sule, tidak sengaja. Oke, kira-kira udah ada calon belum ini? Calon gimana ya? Ya paling kan dekat Pak Nardi ya. Oh, yang dekat. Cuma kalau waktu itu ya kita sambil jalan. Sambil jalan. Semoga Semoga. 3 kali lagi. Lebih juga ya ternyata ya. Enggak lebih juga ya. Enggak bisa ini. Ini harus Jangan nanti bisa menjadikan perang dunia ini. harus jelas ini. Maksudnya enggak ganti lagi. Sebelumnya kenapa? Aduh jadi panas. Ya, juga ya. Itu pilihannya. Sekarang gitu. Oke. Ada rame nanti. Emang kriterianya perempuan yang didamkan Pak Sule itu yang seperti apa sih? Barangkali ini nanti bisa jadi apa? Kunci buat kita ya, siapa kira-kira ya? Ini kan Pak Imam jawab ini. Oh, mungkin bisa. Seperti ini. Saya Bumika ini. Oke. Seperti apa ini? Kalau saya sih Pak Nardi ya. Yang penting itu bisa menerima saya padanya Pak Nardi. Menerima. Yang sebelumnya nggak menerima gitu. Oke, lanjut. Bukan hanya saya saja Pak Nardi ya, tapi juga buat keluarga saya. Kalau seperti itu kan nggak hanya buat saya saja ya Pak Nardi ya, tapi kan juga nanti buat keluarga saya. Ya nggak hanya keluarga kecil saya saja, tapi juga keluarga saya. Seperti itu Pak Nardi. Satu. Terus? Iya, yang penting itu Pak. Iya, penting. Yang lain ya. Sunnah ya berarti. Berarti cowok enggak apa-apa ya. Itu nggak disebutkan. Yang penting wanita gitu kan. Kalau saya dulu pas masih bujeng ya kan, mumpung ada kayak gini langsung tak promosikan Pak Sule. Yang penting itu wanita dan cantik gitu loh. Itu ya. Yang cantik enggak itu Pak Sule? Yang cantik. Orang selesai Pak. Yang penting wanita Pak Nardi. Iya. Iya, saya juga menerima. Oke, luar biasa ini ya Mas Sule. Kita kebuktikan. Ya, alhamdulillah. Saya masih sampai ini ketawa terus. Oke. Untuk Bu Vika, bagaimana berkoordinasi dengan sesama guru yang ada di SMK supaya satu visi, satu tujuan gitu? Itu tadi Pak Nadi sudah saya jawab pertanyaannya hampir sama dengan yang tadi ya. Kuncinya itu kita adalah komunikasi ya. Apalagi kan sekarang teknologi udah canggih ya. Ada grup WA, kita juga ada rapat bulanan. Nah itu fungsinya untuk apa? Berkoordinasi dengan guru-guru. Mungkin ada permasalahan dari guru itu bisa kita bahas bersama-sama, dicari jalan keluarnya bersama-sama. Oke. Nah ini untuk Vika lagi nih, hal yang membuat jengkel sekali dalam hidup Bu Vika di dunia kerja ya, maksudnya di Alpusa itu tentang apa kira-kira?
Jengkel ya. Kayaknya nggak pernah jengkel. Enjoy, orang itu enjoy. Makanya kan kalau saya pribadi Pak Nadi ya Bu Vika itu adalah panutan saya ya. Sebagai penyemangat saya di sini. Kalau Bu Vika itu tumbang, waduh. Yang membuat saya tidak jengkel itu partner saya itu selalu mensupport saya, Pak. Padahal Iya. kita terinspirasi dari Bu Vika. Padahal kita itu jarang mensupport ya. Ini habis ini di grup ya. Nanti rame ini ya. Nah, ibaratnya kurikulum itu kalau saya katakan seperti segitiga bermuda ya. Kita saling berhubungan satu titik dengan titik yang lainnya. Oke. Iya. Makanya kalau satu titik hilang, kita akan oleng, Mbak. Oke, ya, benar sekali. Saling melengkapi ya. Iya, saling melengkapi. Enggak sih. Kalau apa tadi jengkel ya pertanyaannya ya? Hal yang membuat paling jengkel ketika Hal yang membuat paling jengkel apa ya kalau selama jadi kurikulum ya? iya. Kalau saya sih paling gini Pak Nadi, yang namanya kurikulum itu kan kita mengkoordinasi guru-guru ya. Mungkin biasanya kalau pada awal-awal pembelajaran itu kan kita ada yang namanya pembagian tugas ya. Nah, pembagian tugas mengajar itu biasanya berkaitan dengan jumlah jam. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan jadwal pelajaran. Nah, itu biasanya ada mungkin guru yang tidak sesuai pembagian jamnya, terus tidak sesuai dengan pembagian jadwalnya. Itu ada yang protes, tapi tidak protes dengan saya, mungkin berbicara di berbelakang. Itu kan mungkin saya merasa, aduh saya kok nggak bisa ngomong teman-teman ya. Itu bukan jengkel dengan temannya, tapi saya jengkel dengan diri saya sendiri gitu. Terus lagi mungkin kurikulum itu kan terkesan memerintah guru kayak gitu ya Pak ya. Ya karena kan kita harus seperti ini, Bapak harus seperti ini, ayo masuk kelas, jangan terlambat. Nah, itu kadang biasanya ada guru, wah sok ngatur itu. Nah, kita kan merasa, aduh gimana ya, padahal kan kita melaksanakan itu tugas kita. Tapi ya saya introspeksi diri saya sendiri. Aduh, kudunya aku cokoyok kui, tapi ayo kita memberi contoh kepada teman-teman kita. Ya kalau jengkel dengan teman sih enggak, tapi lebih ke diri saya sendiri mungkin Pak Nardi. Luar biasa ya. Alhamdulillah ini saya hari ini becek ini ya. Memang saya itu nggak salah milih pantun. Bijaknya itu luar biasa. Soalnya gini Pak Nardi, kalau saya mau jengkel itu saya diingatkan, jangan jengkel sama temennya, kayak gitu. Jangan jengkel sama temennya, diingatkan sama teman-teman. Akhirnya saya nggak bisa jengkel Pak Nardi. Saya akhirnya ketawa dan jengkelnya jadi hilang. Iya. Nah ini teman-teman yang support saya itu. Kalau tadi kan Bu Vika dengan rekan-rekan guru ya. Iya. Ini ada nggak suatu hal, pasti ada ya. Nah contohnya nanti apa yang berkaitan dengan beda pendapat dengan kepala sekolah. Seberapa sering? Wah, ini nanti kepala sekolah saya protesnya ini ya. Gak ada di sini. Kalau beda pendapat yang namanya manusia itu pasti beda pendapat ya Pak Nabi ya. Tapi kan pada dasarnya saya adalah bawahan dari kepala sekolah saya. Ya jadi kebijakan apa yang keluar dari Bapak Kepala Sekolah saya berarti saya harus mengikuti. Dan saya yakin kebijakan yang dikeluarkan dari Bapak Kepala Sekolah itu adalah kebijakan yang baik untuk bawahannya, seperti itu. Ya paling kalau ada sedikit perbedaan pendapat mungkin saya bisa berkomunikasi, sharing-sharing, mungkin nanti bisa diambil jalan tengahnya seperti itu. Oke. Itu alhamdulillah kepala sekolah saya itu sangat bijak. Ya. Ini ngomongin ini di depan kamera atau emang beneran? Kepala sekolah bisa di belakang layar. Oke. Enggak, tapi memang jujur ya. Selama saya di SMK Alfusa ya,
Bapak Kepala Sekolah itu sangat baik, Sangat baik. tidak pernah marah. Ya, kalau memberikan peringatan kepada anak buahnya itu selalu duduk bersama, ngobrol bersama. Kalau mempunyai kebijakan itu selalu disaringkan bersama seperti itu. Ngayomi anak Ngayomi. buahnya. Nanti menurut Bu Vika sudah pas ini gaya kepemimpinannya kepala SMK untuk guru-guru SMK? Kalau guru-guru SMK mungkin nanti bisa dipanggil satu persatu. Bapak ya. Tidak bisa mewakili guru-guru yang lain. Oke. Ini untuk Pak Sule. Pak Sule nanti kalau sudah menikah tetap idmah di Al-Fusa atau keluar ini? Atau gimana ini? Kalau sudah ada pasangan, atau enggak, masih di sini atau enggak? Iya. Mungkin nanti ya saya komunikasikan juga nanti dengan Calonnya. namanya dengan ya bisa dengan pasangan saya nantinya ataupun nanti dengan keluarga. Kalau misalnya dapatnya yang sama sini ya Pak tadi ya. Ini Bisa menyebutkan inisial. keceplosan sendiri ya. Nggak mungkin ya. Ya mungkin coba bisa nanti saya komunikasikan siapa yang nanti di sini. Kalau dari saya kan ya karena saya yang cowok mungkin ya Pak ya mungkin nantinya ya saya yang nanti hari di keluar seperti itu Pak. Seperti itu. Nggak usah sedih ya. Saya Pak. Nah, betul Pak. Mungkin daripada teman-teman bertanya-tanya siapa mungkin Langsung bisa saja langsung diperkenalkan di langsung sini ya, boleh. diperkenalkan. gitu. Gimana mau nyebut ini siapa? Jangan. Jangan. Jangan dulu saya. Iya. Oke. Nih lagi nih Pak Sule lagi. Iya. Belum selesai nih ya. Oke. Untuk Pak Sule sendiri, kira-kira hal apa yang ingin disampaikan ke kepala sekolahnya Pak Sule? Kepala sekolah ya Pak. Iya. Yang saya ingin sampaikan ya apa ya? Ya lebih tingkatkan lagi untuk komunikasi. Tingkatkan lagi komunikasi. Ya kita rapat, saya kira nggak masalah kalau misalnya ada yang harus dibicarakan seperti itu kan. Mungkin Pak Rizko dari dapat instruksi ya dari yayasan atau mungkin dari Umi ya disampaikan, dikomunikasikan lebih di forum seperti Ya, di rekan-rekan. Ya kalau misalnya di WA sudah bisa dan tidak menimbulkan salah paham, ya nggak masalah. Kalau misalnya memang harus ketemu dengan kepala sekolah, kemudian oleh kepala sekolah, kemudian bapak ibu gurunya, ya bisa dirapatkan satu minggu sekali ya nggak masalah. Kalau misalnya memang ada problem, ada masalah yang memang harus dibicarakan. Yang penting masalahnya bisa diselesaikan dan punya solusi. Ini komunikasi ada solusi. Oke. Ada lagi? Cukup. Nanti gunakan saja. Langsung SP. Habis ini BA-nya cepet. Tenang, bukan hanya Pak Sule kok. Nanti Bu Vika dan Pak Imam juga seperti itu. Kira untuk Pak Imam ini, hal yang ingin disampaikan kepada kepala sekolah SMP. Ini harus kenceng apa santai saja? Kayaknya serius ini ya. Kayaknya serius. Kamera fokus ya, kamera fokus. Enggak, tapi kalau saya itu orangnya santuy ya. Santuy. Santuy. Iya. Tapi ini memang ada unek-unek yang perlu saya sampaikan ya. Karena di
apa namanya di forum atau di WA maupun saya temui langsung itu tidak bisa mengiyakan, mungkin dengan loncengnya ini langsung diiyakan ya Pak Nadi. Saya itu cuma minta satu hal Bu Risma, satu hal saja nggak banyak ya. Saya tahu sepertinya ini. Satu hal, saya itu kalau minta itu nggak banyak-banyak, dan itu simpel sekali. Tolong ganti saya. Seperti saya juga ya. Ganti saya. Tadi Pak Sule nggak bilang seperti itu, Iya. tetap Berarti kan tetap bertahan. Ini mudah-mudahan dengan ditonton banyak orang, bahkan ratusan juta ya Pak Nadi ya. Iya, Ini kan mungkin view-nya sudah banyak ini. bisa dipertimbangkan lagi. Nanti kan bisa muncul hashtag ganti Pak Iman. Karena saya lihat itu kalau SMP itu butuhnya adalah orang-orang yang muda Pak Nadi, lebih banyak inovasi. Jadi Kalau Pak saya Imam sudah merasa tua. Kalau saya itu sudah merasa tua sekali Pak Nadi. Sudah Oke. merasa tua sekali. Kadang kan apa namanya, kondisi jiwa dan raga saya itu pingin istirahat. Oke. Itu saja Pak Nadi ya, nggak usah Ada banyak-banyak. Sudah cukup lah. Nanti Mumpung ada kesempatan. nanti saya ditembak. Cukup lah, cukup. Mau curhat lagi ya, Bang? Sudah cukup. Kalau nanti ini yang season ini jangan dihilangkan ya. Ya, akan taruh di depan dan masalah, saya dukung ini. Saya dukung. Oke, untuk Bu Vika sendiri, Ini ingin disampaikan. serius atau gimana ini? Iya, Serius ya? dan bisa ada kami. Gimana Pak Imam saya? Enggak. Disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah ya, Iya. Bapak Andi yang terhormat. Iya. Sama ini kayaknya sama kayak Pak Imam. Ganti saya. Iya, kalau ganti kurikulum SMK itu memang sudah saatnya Pak. Kenapa itu Bu Vika? Kenapa kok ada embel-embel sudah saatnya? Kan kepala sekolahnya juga yang terlama kan di SMK Iya. ya. Dan udah cocok ya. Kan udah klop, chemistry-nya udah dapat sebenarnya. Seperti itu Pak. Jadi kalau kepala sekolah itu memang Lama nggak apa-apa. itu jabatan seumur hidup ya. Kali tidak, kalau untuk waka kurikulum kan memang tadinya saya sudah menyiapkan kader Pak. Iya. Ya. Jadi di tahun keberapa itu kalau untuk kurikulum ini sedikit cerita ya, Iya, nggak cerita apa-apa. sebelum menyampaikan ke Bapak Kepala Sekolah. Jadi kalau untuk kurikulum saya sudah menyiapkan kader. Kader yang pertama saya alhamdulillah itu keterima CPNS Bapak. Jadi sudah saya kader 1 tahun. Bahagia pas begini. Keterima CPNS. Dan tahun berikutnya saya mencoba mengkader lagi, saya mencari kader yang sekiranya pas bisa bekerja di Alfusa. Alhamdulillah keterima CPNS lagi Bapak. Yang ini apa ini doanya? Yang sekarang itu saya sampai kok saya yang mengkader kok tidak keterima CPNS. Mungkin Alfusa masih membutuhkan. Iya. Oh seperti itu ya. Ya semoga saya bisa menjadi orang yang bermanfaat di sini ya Pak ya. Amin. Dan semoga tahun ini kader saya bisa lolos di sini. Lolos di sini. Oke. Nah kalau yang ini ya saya sampaikan ke Bapak Andi yang terhormat, Bapak Kepala SMK Alfusa. Apa ya? Saya jadi gugup ini mau menyampaikan ke Bapak Kepala Sekolah. Tetap bimbing kami Bapak Kepala Sekolah ya, sebagai bawahan panjenengan saya dan guru-guru agar bisa bekerja dengan baik, melaksanakan tanggung jawab, membimbing santri-santri supaya menjadi generasi penerus bangsa yang bisa bermanfaat dunia akhirat. Tetap dampingi kami, jalan bersama kami, memajukan SMK Alfusa. Baik, terima kasih.
Ini baru orang bijak berbicara. Ini yang serius Pak. Kalau tanyanya ke saya dan Pak Sule, itu aneh kan Nabi. Sebenarnya kalau mau mengundang bintang santuy yang sesuai ke kurikulum itu sebenarnya sudah bisa diwakilkan. Oh sebenarnya, tapi itu berarti tidak santai Bapak. Saya serius. Oke. Itu untuk yang serius Pak. Oke. Yang tidak serius ya mungkin siapa yang berantem. Tidak, nanti yang tidak seriusnya di belakang layar Di aja. belakang kaca ya. Oke. Oke. Luar biasa sekali ya. Bentar saya pengen ketawa. Sampai tertawa ini. Oke. Untuk Bapak Ibu ini. Kita akan tahu bahwa kita di Yayasan Fasil Lisan gitu ya. Dan di sini juga ada pengasuh gitu. Untuk Bapak Ibu sendiri seberapa dekat dengan pengasuh? Jadi siapa ini? Pak Imam. Aduh. Ini ya. Apa? Jujur Pak Nardi ya, kalau pertanyaannya seperti itu ya saya bingung jawabnya ya. Itu tingkatan ilmu saya kayaknya belum cukup kayaknya. Belum ke situ ya. Itu yang tahu mungkin Abah sama Umi ya. Nah, mungkin dari beliau berdua itu ya mengenal saya itu mungkin baru-baru saja Pak Nardi ya, baru-baru saja. Beda sama Pak Sule sama Bu Ika ya. Memang beliau berdua ini kan totalitas banget gitu. Mungkin begitu Pak Nardi. Iya. Kalau Pak Imam sendiri melihat Abah Umi itu seperti apa? Kalau menurut pandangan saya pribadi, saya itu kagum Pak Nardi. Aku. Karena pandangan beliau berdua itu jauh ke depan dibandingkan pemikiran saya maupun Bu Risma. Jadi sebenarnya itu memang pemikiran luar biasa. Nah ini makanya sebenarnya itu menjadi motivasi saya untuk menjadi lebih baik. Karena apa yang disampaikan Abah Umi itu sebenarnya manfaatnya itu besar. Cuman kitanya saja yang kadang belum nyampe ke situ tujuannya itu. Oke. Dan ini saya menjadi tantangan tersendiri kalau menurut saya gitu. Seperti itu. Iya. Oke. Untuk Pak Sule. Iya. Masih sama. Seberapa dekat dengan Abah Umi? Seberapa dekat dengan dia ya atau sama mungkin sama seperti Pak Imam tadi. Iya. Mungkin beliau mengenal saya itu ya baru-baru ini ketika saya menjabat terjemahan menjadi mata kurikulum mungkin dari 2019 saya di sini di Al-Fusa hanya menjadi guru biasa kan dia tanggung jawab biasa masuk kelas kemudian kantor masuk kelas ya atau mungkin belum mengenal saya seperti itu Pak Nujuna. Tapi jangan salah loh, Abah Umi itu tahu guru-guru semua ya. Iya. Dan seperti itu Pak. Oke. Kalau menurut Pak Sule, Abah Umi itu seperti apa sih orang? Sangat menginspirasi sekali saya karena seperti Pak bilang tadi apa ya pemikirannya beliau atau itu sangat ke depan sekali Pak Nabi. Karena ya saya dan ya saya secara pribadi Pak Nabi ya itu belum memikirkan sampai ke arah situ, belum ke depannya yang berpikir jauh, cuma belum betul Pak Nabi. Kalau beliau atau ini sudah sangat memikirkan ke depan seperti itu. Itu sama kayak Pak Imam, jadi tantangan buat saya yang dari sini menjalankan tugas ya sebagai guru, sebagai kurikulum jalan. Oke. Jawabannya gitu kan? Gitu kan? Nah ini berbeda karena kita harus berbeda. Harus jadi sosok yang bijaksana. Iya. Ini kan rodok-rodok semua nih. Ini harus dinetralisir. Jawabannya itu sudah ada di panjenengan semua. Oke. Kalau Umika sendiri bagaimana? Masih pertanyaan yang sama. Seberapa dekat dan seperti apa Abah Umi di mata Bu Vika? Seberapa dekat dengan Abah Umi ya? Ya tadi, kalau Abah Umi itu sebenarnya minta nih semua guru Pak Nardi ya.
Dalam artian itu, walaupun mungkin namanya tidak hafal satu persatu, tapi beliau berdua itu tahu, ya, tahu mana guru SMP, mana guru SMA, mana guru SMK, itu tahu satu persatunya. Itu Abah dan Umi itu tidak membedakan guru yang satu dengan guru yang lainnya. Beliau itu semuanya itu sama di mata Abah sama Umi. Orang yang mau penghikmah di sini itu sama di mata Abah dan Umi. Jadi ya kalau Abah dan Umi itu sebenarnya seberapa dekat dengan guru-guru, sangat dekat. Iya, sangat dekat sekali. Hanya mereka aja yang nggak ngerasa ya. Makanya Pak Nadi, ini pertanyaan itu sebenarnya seharusnya ke Bu Vika, bukan ke kita berdua. Makanya. Iya. Oke, gimana Bu? Iya kan Pak Sule tadi mengatakan sebelum saya menjabat mungkin tidak mengenal. Nyatanya kan beliau pernah dipanggil di grup itu kan berarti ya. Itu ya, sama itu ya. Itu menandakan seperti itu. Satu minggu 3 kali. Iya, 1 minggu 3 kali itu kan betapa perhatiannya kan seperti itu. Sangat perhatian. Satu minggu 3 kali. Nah, ada dasarnya ya seperti itu. Kalau saya pribadi menilai Abah dan Umi itu, Abah dan Umi itu sangat dekat dengan guru-guru ya, tidak membedakan satu dengan yang lainnya, tidak akan sama. Yang penting siapa yang mau berhikmah di sini, ya itulah sama Abah dan Umi. Kalau untuk apa tadi ya? Terus yang kedua, Abah Umi itu seperti apa menurut Bu Vika? itu kalau itu jawabannya sudah ada di mereka berdua tadi, sangat luar biasa. Sangat luar. Ya, pemikirannya jauh ke depan, dimana kita belum berpikir sampai ke situ, tapi Abah dan Umi sudah sampai. Kadang kita sendiri itu sampai wah luar biasa gitu ya. Harus Sepotong-potong. Dan itu bisa membuat motivasi buat saya sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik lagi di sini. Untuk kita semua tentunya. Oke, luar biasa. Alhamdulillah saya hari ini bijak. Luar biasa. Luar biasa. Saya tidak salah menjadi panutannya ya. Terima kasih sudah menjadi partner saya yang sangat baik, Bapak. Oke, gokil ya. Pak Sule nih. Akhirnya udah selesai Pak Sule. Ini udah closing ini, udah closing. Udah closing. Berapa ini? Sampai asar. Oke. Ini. Iya, ini Pak Sule. Bukan. Oke, hal yang ingin dicapai dalam waktu dekat itu apa? Hal yang ingin dicapai dalam waktu dekat, ya yang jelas ingin memberikan harapan ya. Iya, amin. Ya menjadi berbakti kepada apa namanya, kedua orang tua, sama ya yang tadi itu Pak nanti ya, ya pasangan Pak nanti. Itu ya. Oke. Oke, ya. Kemarin katanya terlihat buka bersama ini ya. Perlu dibahas enggak ini? Enggak ya? Bukan bersama Pak. Bukan. Karena kebetulan Makan enggak? kita ada lembur Pak Andi. Oke. Kemarin ngecek ijazah sama Mas Ani foto. Itu nah sampai sore sampai jam 5. Oh berarti beliau ya. Beliau. Nah itu pulang sore apa ya? Iya. Sampai jam 5. Nah kebetulan kepala sekolah melihat gitu. Langsung ya. Iya. Jadi nggak ada bubur Pak Nadi. Cuma kita pulangnya memang sore. Juru kunci ya pulangnya sana. Iya, juru kunci ya sore. Ngecek ruangan. Iya. Amin. Semoga disegerakan ya. Amin. Amin. Matur suwun. Untuk Pak Iman, dalam hal ini, dalam yang ingin dicapai dalam waktu dekat itu apa? Mungkin mau nambah omongan? Kalau dalam waktu dekat ini di pikiran saya nggak ada planning Pak nanti. Kalau saya itu orangnya memang terlalu santuy ya.
Jadi kalau ditanya masalah hal yang sifatnya itu ke depan itu ya belum terpikirkan ya. Kalau saya itu jalan yang penting mengikuti arus saja, enjoy menikmati kehidupan yang ada benar dia. Tapi jawabannya itu bingung. Gak ada target tuh. Hidup saya itu gak ada target. Gak ada target. Berarti nggak ada targetan ini? Nggak ada. Mengalir saja. Mengalir saja. Oke. Kita ke logika. Pembacarannya bentuk. Oke, untuk Bu Vika sendiri, dalam waktu dekat hal yang ingin dicapai itu apa? Hal yang ingin dicapai. Ini saya jawab serius lagi kok, pernah saya serius terus ya. Kalau dalam waktu dekat nggak ada sih ya Pak ya. Yang penting ya kita menikmati. Ya dijalani, disyukuri kayak gitu aja. Udah cukup seperti itu. Cukup ya. Tumben singkat. Udah gitu ya. Oke, ini lagi nih. Kira-kira hal yang atau kedepannya ingin Alfusa seperti apa gitu? Untuk memajukan Alfusa, hal-hal yang ingin dilakukan. Monggo Bu Vika dulu. Ke depan Alfusa supaya lebih baik lagi, kira-kira apa yang ingin Bu Vika lakukan? Alfusa ya, berarti ini lingkupnya yayasannya ya, berarti bukan SMK-nya ya? Iya. Alfusa ya, kalau untuk ini mungkin semangatnya ya, semangat guru-guru itu biar bisa istiqomah pasti ya dalam mendidik, membimbing santri-santrinya, kayak gitu aja sih, keistiqomahan dari guru-guru gitu saja. Dari Pak Imam? Ini boleh menjawab sama nggak nih Mana? Tadi sudah dijawab keistiqomahan ya. Kalau saya agak sedikit berbeda Pak Wesben. Kesannya itu saya mikir sedikit ya. Kayaknya yang tidak mikir itu kayaknya saya tok ya gitu. Orang lain itu mikir sedikit. Tapi saya tadi tidak berpikir jawabnya Mama. Kalau saya cuma ingin menambahi Pak Nadi ya. Pingin ada gregetnya teman-teman guru yang ada di sini di bawah Yayasan Fathul Lisan itu persatuannya Pak Narji. Satu kesatuan. Kita di sini itu satu kesatuan ya. Betul sekali. Jadi jangan ada ego sektoral, ada sekat yang memisahkan kita. Kita harus bersatu. Kita harus membawa nama baik Yayasan Fathul Lisan sehingga kita tidak hanya dikenal di lingkup kabupaten maupun provinsi saja. Kita harus berjuang di level nasional maupun internasional. Mungkin Pak Sule sebagai salah satu pembimbing olimpiade ya, iya kan bisa mengalir, bisa membuat program, bisa membuat terobosan biar Alfusa itu dikenal di internasional gitu ya. Mungkin seperti itu kan nanti ya. Sangat bijak sekali ya. Mau bikin sandi mungkin ya. Oke. Kalau Pak Sule. Kalau saya pertanyaan ini saya jadi notulen saja. Oke. Ya itu tadi hikmahnya, keistiqomahannya itu dari kita ya Pak Nabi ya. Dari kepala sekolah kita, maka kurikulum, maka yang lain dan bapak ibu guru yang lain itu ya bisa lebih ditingkatkan lagi Pak Nabi. Semangatnya ya membimbing santri, mengajari santri, meng-share ilmu yang bapak ibu guru punya, yang bapak ibu guru miliki ke para santri. Seperti itu. Kemudian ya tadi juga ke Pak Imam ya. Yang apa tadi Pak Imam? Yang mana nih? Ditingkatkan lagi untuk kerja kerasnya dari bapak ibu guru. Mungkin ketika ada lomba Event gitu ya. Event seperti ya, kemarin FSDN, nah itu ya
semangat Bapak Ibu ini lebih dengan semangat lagi mencari apa ya, bibit-bibit Dari anak-anak. dari anak-anak ya, dari para santri biar bisa mengikuti lomba atau event tersebut, entah itu lomba-lomba seperti itu atau mungkin karya tulis biasanya ya Pak Nadi. Iya, karya tulis. Ya seperti itu sih Pak. Ya tetap semangat ya. Semangat, harus semangat, ditingkatkan lagi. Ini terakhir. Terakhir permainan. Ini terakhir ya. Apa? Beranak minyak ya. Mau siapa dulu nih? Bu Vika tetap Ya, Ra. Yang ini tadi kan ada senior junior, mungkin yang junior dulu. Pak Sulaiman. Dari saya Ya, sepatah kata untuk orang tua di rumah, apa yang ingin disampaikan, silakan. ya untuk orang tua yang terakhir atau Bapak Ibu di rumah Segera nikahkan saya. Oke, maaf. Silakan. ya saya minta maaf jika bukan jika ya saya sering melakukan kesalahan karena orang tua mungkin ketika yang paling kecil lah disuruh apa mungkin saya malas atau mungkin saya rebahan permainan HP gadget dan lainnya ya seperti itu dan harapannya ya semoga orang tua Bapak Ibu bisa bahagia lah dan apa ya buat saya bisa menjadi kebanggaan seperti itu Pak. Cukup? Ya, cukup. Pak Imam, untuk orang tua di rumah. Kalau ini kayaknya saya agak sedikit serius nih Pak Nadi, karena ini kaitannya sama orang tua saya, bukan untuk di Untuk Bapak Ibu di rumah, seperti yang Pak Sule sampaikan, saya selaku anak kandung panjenengan berdua, saya yakin banyak kesalahan, banyak khilafan, dan banyak hal yang belum bisa saya penuhi sesuai dengan keinginan panjenengan berdua. Saya pribadi minta maaf dan saya mohon untuk bimbingan doanya supaya saya tetap teguh di jalan yang lurus, tidak belok kanan belok kiri, sehingga saya bisa membimbing keluarga saya, keluarga kecil saya, biar selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang ada di rumah sudah membekali ilmu kepada saya, dan ilmu itu sudah saya aplikasikan karena tanpa bantuan Bapak Ibu yang ada di rumah untuk membiayai saya, membiayai pendidikan saya, tidak mungkin saya bisa bersikap seperti ini. Terima kasih sekali. Gitu. Luar biasa. Untuk Bu Vika. Ini saya jadi sedih nih. Iya ya, belok. Terus untuk orang tua saya yang ada di rumah, ya khususnya ibu saya ucapkan terima kasih sudah membimbing dan membesarkan saya hingga menjadi seperti ini. Saya minta doanya dari ibu, karena doa ibu itu adalah doa yang paling mustajab, ya. Tetap doakan saya menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk sekeliling saya, bisa menjadi istri yang baik untuk suami saya, bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anak saya. Dan saya minta maaf kepada orang tua saya. Selama ini saya pastinya banyak salah, ya, banyak khilafnya. Jasa panjenengan itu tidak bisa saya balas dengan apapun yang ada di dunia ini. Hanya doa saya untuk orang tua saya. Ya, itu cukup. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk ini ya. Dengan berakhirnya sesi pertanyaan barusan, berakhir juga acara kita ya. Terima kasih Bapak Imam, Bapak Sule, Bu Vika sudah hadir di studio TV Al-Qusa dalam acara Ngobrol Santuy. Oke, dengan ini kita selesai. Maka untuk saya selaku pembawa acara mengucapkan maaf
Dan terima kasih kepada seluruh kerabat tim yang bekerja. Sampai jumpa di acara Ngobrol Santuy di acara berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.